Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Srirati. Saya bertugas sebagai auditor terampil pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah. Saya merupakan peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 4 Gelombang 2 Kelompok 2. Dalam rangka memenuhi tugas aktualisasi, saya mengangkat isu terkait kurangnya penerapan whistleblowing system berbasis website pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah. Isu ini diangkat karena pentingnya penyediaan sarana pelaporan pelanggaran yang modern, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan pelapor sebagai upaya memperkuat integritas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. WBS adalah whistleblowing system yang disediakan oleh organisasi atau instansi untuk menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan pelanggaran secara aman, rahasia, dan terstruktur. Untuk mengakses layanan ini, kunjungi website resmi WBS Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah, wbs.mamujutengahkap.go.id. Adapun tahapan kegiatan dalam aktualisasi dan habituasi pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah yaitu: kegiatan pertama adalah mengkonsultasikan rencana kegiatan kepada atasan guna untuk memperoleh persetujuan dan masukan dari kegiatan kedua, yaitu identifikasi ketersediaan sarana pelaporan bertujuan untuk mengetahui dan memastikan tersedianya sarana serta media yang dapat digunakan. Langkah selanjutnya adalah melakukan observasi lingkungan kerja. Kegiatan keempat adalah melakukan wawancara singkat, diskusi ringan, guna menggali informasi langsung dari sumbernya, membangun komunikasi dan hubungan yang baik. Penyusunan SOP dilakukan untuk menciptakan pedoman kerja yang baku, menjamin konsistensi pelaksanaan tugas, meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil kerja, serta mendukung. Dengan melaporkan hasil kepada mentor, kita dapat memastikan bahwa pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan, rencana, dan standar yang ditetapkan. Melakukan kegiatan konsultasi dan diskusi ringan bersama atasan dan rekan kerja di Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah. Menyampaikan hasil diskusi dengan atasan. Atasan memberikan saran dan masukan serta tindak lanjut dalam pembuatan SOP WBS. Keputusan tim validasi adalah setelah memperhatikan hasil validasi, tim menyetujui rencana SOP WBS dengan catatan seluruh rekomendasi perbaikan wajib dilaksanakan sebelum proses penetapan SOP oleh inspektur. Yang dihasilkan adalah hasil diskusi dan hasil tindak lanjut. Kegiatan pertama adalah menyampaikan hasil inventarisasi kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyiapan dan pengadaan sarana yang dibutuhkan, sehingga kegiatan pelaporan dapat berjalan optimal dan efisien. Melakukan komunikasi dengan baik dengan tim WBS melalui via WhatsApp. Kegiatan selanjutnya adalah permohonan pendaftaran nama domain website resmi instansi kepada Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Tengah. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk memperoleh domain pemerintah dengan ekstensi GoID agar website instansi memiliki legalitas dan keamanan data yang terjamin. Selanjutnya kami melakukan komunikasi via WhatsApp. Kemudian tahapan terakhir adalah melakukan uji coba. Dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi sarana sekaligus sebagai bentuk kesiapan teknis dalam mendukung penerapan sistem pelaporan berbasis digital. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sebagian besar sarana telah berfungsi dengan baik. Diharapkan melalui kegiatan uji coba ini, seluruh sarana dan prasarana yang telah disiapkan dapat digunakan secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.
Kegiatan pada minggu keempat yang pertama adalah mempersiapkan materi sosialisasi. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan materi, yaitu menentukan topik-topik utama yang harus dipahami peserta seperti pengertian WBS, tujuan dan manfaatnya, dasar hukum, dan jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan. Selama penyampaian materi, peserta aktif mengikuti penjelasan dan menunjukkan ketertarikan terhadap mekanisme pelaporan yang lebih transparan dan terstruktur. Untuk memastikan pemahaman peserta, membuka ruang diskusi, pemateri memberikan beberapa pertanyaan pemantik dan mendorong peserta untuk berpikir kritis. Setelah kegiatan sosialisasi whistleblowing system atau WBS selesai dilaksanakan, tahap berikutnya adalah penyusunan laporan validasi dan tindak lanjut. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan telah berjalan sesuai rencana, serta untuk menindaklanjuti masukan dan kebutuhan peserta. Selanjutnya dilakukan proses validasi, yaitu mencocokkan antara rencana sosialisasi, kegiatan materi yang disampaikan, serta hasil yang dicapai. Pada tahap ini, penyusun laporan menilai efektivitas kegiatan, tingkat pemahaman peserta, serta aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Pada tahap ini dilakukan penyampaian dokumen rencana monitoring dan evaluasi beserta indikator kinerja kepada pimpinan. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada kegiatan penyampaian hasil monitoring dan evaluasi, fokus utama adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian, kendala, serta rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan konsultasi bersama tim WBS melalui via WhatsApp. Konsultasi ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman mengenai alur pelaporan, kebutuhan informasi, serta elemen visual yang akan ditampilkan pada media sosialisasi. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah hasil laporan monitoring dan banner alur WBS. Adapun capaian penyelesaian isu, yaitu sebelum pelaksanaan aktualisasi, kondisi core isu terkait sistem WBS di Inspektorat menunjukkan bahwa belum terdapat penerapan WBS sama sekali. Setelah serangkaian kegiatan aktualisasi dilakukan, Inspektorat mulai memiliki pondasi dasar untuk menerapkan WBS secara lebih terstruktur. Dengan website resmi yang mudah diakses oleh pegawai di instansi inspektor. Pegawai juga sudah mengenal portal pelaporan berbasis website yang sudah disiapkan, yaitu wbs.mamujutengahkap.go.id, serta memahami bahwa sistem ini dirancang untuk menjaga kerahasiaan pelapor dan memastikan setiap laporan ditangani secara profesional. Saya sangat mendukung aksi kegiatan perubahan yang dilaksanakan oleh staf di Inspektorat Mamuju Tengah ini dengan sebuah alur pelaporan whistleblowing pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah ini tentu sangat membantu, karena melalui alur pelaporan ini mendukung transparansi pelayanan, transparansi masyarakat, transparansi pengawasan dan pemeriksaan. Ya, dengan alur yang ada, segala bentuk pelanggaran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah ini bisa dilakukan dengan melaporkan ke Inspektorat. Alurnya setelah dilaporkan, kemudian laporan awal tersebut kemudian dikelola oleh admin, dan setelah itu dianalisa, dilakukan verifikasi,
Kemudian untuk selanjutnya dibuatkan format tindak lanjut yang cepat, kemudian secara akurat akan melahirkan sebuah penyelesaian laporan yang tentu saja mendukung transparansi yang maksimal dibutuhkan untuk pelayanan kepada siapapun yang melaporkan terkait dengan ASN yang ada di pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Setelah itu tiba langkah penyelesaian sesuai rekomendasi analisis dari laporan yang masuk setelah dikaji baik-baik. Dengan sendirinya pengaduan diproses insya Allah dan disesuaikan dengan harapan masyarakat, itu akan memberikan keyakinan bahwa itu adalah pelayanan yang terbaik terkait laporannya. Saya kira itu dukungan penuh yang saya berikan selaku Inspektur Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah terhadap rencana aksi yang dilakukan. Saya kira demikian, saya nyatakan mendukung sekali dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om.